Puji Tuhan, di momen bulan Desember ini ya kita bisa melihat bahwa Bapak Ibu Saudara kalau pergi ke mal-mal sudah banyak ornamen-ornamen Natal. Bahkan lagu-lagunya pun sudah mulai lagu-lagu Natal ya. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara pergi ke berbagai mal merasakan suasana Natal gitu loh ya. Nanti lewat dari bulan Desember masuk bulan Januari Sincia berubah lagi ornamennya. Saya nggak tahu Bapak Ibu Saudara ada di mana posisinya. Apakah setiap perayaan Bapak Ibu Saudara selalu ada? Dan hari ini kalau tidak salah tanggal 22 Desember kalau di Indonesia hari apa? Hari buat onde katanya tuh. Bener ya? Saya lihat beberapa orang-orang Tangerang nih pada sibuk karena nggak datang karena bikin onde katanya nih. Ya, haleluya. Tapi ya selamat Hari Ibu buat para wanita yang ada di dalam ruangan ini khususnya yang sudah menikah. Ya, terima kasih buat perjuangan seorang ibu yang luar biasa. Ya, makanya ada istilah surga di telapak kaki. Ibu walaupun itu sebenarnya tidak benar gitu ya. Mana ada surga di telapak kaki ibu, tapi sebenarnya itu sedang bagaimana mengajarkan anak-anak untuk kita memberikan sebuah apresiasi, respect selalu dengan seorang wanita atau seorang ibu yang terus berjuang. Ya, baiklah. Hari ini saya ingin menyampaikan beberapa kebenaran firman Tuhan berbicara mengenai yang namanya damai. Setiap orang membutuhkan yang namanya damai. Ya, kenapa ada orang kita bisa melihat di luar sana terjadinya tawuran, terjadinya kerusuhan, ya anak-anak satu dengan yang lainnya antar geng saling berkelahi dan sebagainya. Karena mereka tidak mendapatkan satu tempat yang dimana mereka mendapatkan kedamaian di dalam rumah mereka. Yang terjadi dalam rumah mereka adalah apa? Keributan demi keributan antara suami dan istri. Sehingga anak-anak tidak mendapatkan sesuatu yang seharusnya mereka dapatkan di dalam rumah tangga. Ya, seharusnya mereka mendapatkan kedamaian, tetapi mereka tidak mendapatkannya, maka mereka mencarinya di luar. Ternyata lingkungan pun tidak dapat memberikan damai itu. Ya, nah saya pernah baca, saya baca ada melalui survei, melalui Global Peace Index, ya ini tahun 2023, udah setahun yang lalu, ya dikatakan bahwa tingkat keamanan dunia menurun jika dibandingkan 2022 katanya. Jadi 2022 itu masih mending, mulai turun lagi tingkat keamanan dunia itu ya. Nah, hasil survei di tahun 2022 ini ya itu karena terjadinya Covid ya. Makanya mengalami penurunan ya keamanan di dalam dunia ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, ternyata ya hasil tahun 2003 itu menunjukkan rata-rata tingkat perdamaian global itu semakin memburuk ya, bahkan turun 0,42%. Jadi Bapak Ibu Saudara, tetapi ya melalui survei ini Global Peace Index 2023, negara yang paling aman, negara yang paling damai itu adalah urutan pertama Islandia. Wow, sudah pergi ke sana? Kita pergi nanti rame-rame. Ya. Yang kedua itu adalah Denmark. Yang ketiga Irlandia dan sebagainya. Nah, di mana Indonesia? Ternyata Indonesia masuk negara yang aman dalam urutan 53 di dunia. Berarti Indonesia itu antara aman dan tidak aman. Dan Indonesia itu mendapatkan urutan posisi ke-12 dari zona Asia Pasifik. Saudaraku, jadi ternyata negara Singapura tuh masih lebih aman dari negara Indonesia, masih damai, ya nggak tahu apa penyebabnya terjadi bahwa negara kita Indonesia kok menjadi negara urutan ke-52, ya tapi puji Tuhan lah setidaknya ya. Nah, tetapi mari kita melihat ya berbicara mengenai yang namanya menjadi pembawa damai. Nah, seharusnya damai itu harus dimulai dari hati kita. Amin. Dimulai dari mana? Dari dalam hati kita. Lalu keluar di dalam komunitas gereja. Gereja ini harus memancarkan, membawa damai. Bukan membawa sebaliknya kerusuhan di luar. Ya, maka dari itu kalau gereja setiap jemaat Tuhan, hatinya dipenuhi dengan damai sejahtera, maka ketika dia keluar,
dia akan memancarkan damai itu yang dia alami, dia rasakan di dalam hatinya, dia bawa ke orang lain. Maka ketika kehadiranmu di tengah-tengah ada kerusuhan, di tengah-tengah ada konflik, kehadiranmu bisa menyelesaikannya. Kenapa? Karena engkau adalah pembawa damai. Amin. Jangan sampai kehadiran saudara justru memperkeruh konflik yang ada. Ya dong. Karena itulah Bapak Ibu Saudara, bahwa Alkitab mengatakan bahwa Yesus itu adalah Raja Damai. Sang Raja Damai itu hadir dalam hidup kita dan menguasai seluruh kehidupan kita. Nah, Sang Raja Damai itulah yang mengutus kita supaya kita menjadi pembawa-pembawa damai di dalam dunia ini. Memang, saudaraku, kita tidak bisa mempengaruhi begitu banyak dunia. Saudara tahu nggak negara yang tidak aman itu negara di mana? Timur Tengah. Ya, saudara bisa melihat di Suriah beberapa hari yang lalu atau minggu yang lalu terjadi perpecahan ya. Ada rezim yang menjatuhkan kudeta dan sebagainya. Tapi negara-negara Timur Tengah sedang konflik saudaraku. Tapi bukan berarti bahwa kita membiarkan terjadi konflik-konflik di sekitar kehidupan kita. Mungkin kita nggak bisa membawa damai yang namanya kemana tuh ke Timur Tengah. Sedangkan PBB saja ya yang memberikan yang punya tanggung jawab untuk mendamaikan mereka sampai hari ini pun. Ya saya nggak bilang mereka gagal gitu ya, belum menemukan solusinya. Memang dunia dalam keadaan sekarang semakin hari dunia bukan semakin baik-baik saja. Tapi bukan berarti anak-anak Tuhan tinggal diam saja. Tapi justrulah di tengah-tengah situasi dan keadaan seperti ini, itulah peranan kita sebagai anak-anak Tuhan untuk menyatakan damai di tengah-tengah dunia ini. Nah, apa itu artinya pembawa damai, saudaraku? Kita bisa melihat pembawa damai adalah orang yang aktif, ya, orang yang aktif dalam menciptakan dan memelihara kedamaian baik secara pribadi maupun komunitas. Ya, bisa dimunculkan PPT-nya ya. Jadi pembawa damai itu adalah orang yang terus aktif, ya. Dia aktif untuk apa? Untuk menciptakan, ya, dan memelihara kedamaian, baik kehidupan secara pribadinya maupun dalam komunitas. Komunitas bisa bicara mengenai keluarga. Amin ya. Mengenai keluarga gitu loh. Nah, lalu apalagi mereka tidak menghindari konflik, saudaraku, ya, tetapi berusaha menyelesaikan perselisihan dengan kasih dan pengampunan. Jadi kalau kita berbicara antara suami dan istri, seringkali ada keributan, betul ya? Lalu sang istri bilang begini, sudahlah, supaya kondisi dan keadaan rumah tangga saya kondusif, aman, tentram, tidak mempengaruhi anak-anak, biarkan saya yang mengalah. Biarkan saya ditindas, enggak apa-apa. Ya, yang penting damai. Saya mau katakan, itu bukan damai yang sesungguhnya. Amin. Damai yang sesungguhnya, dia tidak menghindari konflik, tapi dia mengatasi konflik dengan cara kasih dan pengampunan. Amin. Istri-istri yang tertindas, suami-suami yang menindas, saya percaya di sini orangnya baik-baik semua. Tapi yang saya mau ajarkan pada kita adalah begini Bapak Ibu Saudara. Dalam komunitas secara pribadi pun kadang-kadang kita mengalami namanya konflik batin. Betul ya, konflik batin gitu loh di dalam diri kita. Nanti kita akan bahas nih ya. Tapi yang saya mau katakan adalah bagaimana saudaraku supaya damai itu kita bisa bawa. Maka dari itu suami istri ketika kita dalam konflik jangan merasa demi ketentraman ketenangan kita ngalah. Ngalah tetapi kita nyimpen. Artinya kita makan dalam. Makan dalam akhirnya apa? Bengek. TBC gitu loh. Ya dong. Lama-lama gimana gitu loh. Enggak, yang saya maksud membawa damai adalah ketika ada satu konflik, kita tidak memperkeruhnya tapi kita menyelesaikannya. Dengan kasih dan pengampunan. Sehingga damai itu tetap hadir. Amin. Jangan diam-diaman. Ya, jangan diam-diaman suami istri kadang kalau lagi berantem, suami ngadep utara tidurnya, istri ngadep selatan. Bagus, itu berbahaya. Lebih parah lagi, waduh, udah pisah kamar, itu bahaya, nggak boleh. Ya, nah jadi maksud saya adalah begini, tetap saudara harus aktif terus. Jadi duta pembawa damai, jadi duta surga
yang menyampaikan pesan damai kepada setiap orang. Nah, kembali ke PPT kita. Ya. Sebelumnya. Nah, ya, pembawa damai memainkan peranan penting dalam menciptakan dunia yang lebih harmonis pada tingkat individu, komunitas maupun global. Ternyata bagaimana tuh berkat Tuhan itu bisa turun di tengah-tengah kita. Saya percaya berkat Tuhan akan turun di tengah-tengah kita ketika ada keharmonisan, ketika ada kesatuan. Bagaimana caranya kesatuan, keharmonisan itu bisa tercipta, bisa terjadi? Ya masing-masing kita harus membawa damai kepada orang lain. Membawa pesan damai. Makanya gak heran ada banyak gereja yang hari-hari itu pecah. Ya, gereja itu bisa pecah satu dengan yang lainnya, konflik dan sebagainya. Bagaimana dengan dunia bisa melihat bahwa dalam gereja adalah tempat yang paling aman, yang paling damai. Kalau orang-orangnya satu dengan yang lainnya masih konflik sih oke lah, gak masalah, konflik itu gak jahat kok, konflik itu membentuk karakter kita. Tapi jangan sampai konflik itu merusak komunitas kita yang seharusnya kita sampaikan pesan damai kepada mereka. Ya, nah nextnya Alkitab bilang begini nih, kita baca ya, 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Ternyata identitas kita sebagai anak-anak Allah, kita punya peranan, kita punya tugas, kita punya tanggung jawab. Tanggung jawabnya apa sebagai anak-anak Allah? Bagaimana orang bisa melihat identitas kita sebagai anak-anak Allah kalau kita seringkali masih terus konflik? Ya. Bagaimana orang bisa melihat kita, kehadiranmu bukan menyelesaikan masalah, tambah membuat masalah jadi besar. Jangan sampai kita disebut apa? Troublemaker. Tapi seharusnya peacemaker ya. Pembuat atau pembawa damai. Bukan pembuat masalah. Gitu. Amin. Saudara tahu kenapa Kristus turun ke dalam dunia ini? Saudara kalau kita melihat, kita telusuri dalam sejarah. Bahwa habis kitab perjanjian lama yang terakhir kitab apa ya? Apa ya? Ayo. Kitab apa yang terakhir perjanjian lama? Apa? Kok nanya saya nanya kok. Nanya balik. Apa? Malaiki. Jadi dalam masa Malaiki, kitab Malaiki itu sampai masa Injil Matius itu ada masa kosong 400 tahun. Artinya Tuhan tidak bicara dengan siapa, Tuhan tidak bicara dengan manusia lagi, Tuhan tidak lagi mengutus nabi-nabinya. Jadi manusia berjalan berdasarkan menurut hati nuraninya dan Taurat yang Tuhan kasih. Kenapa? Ya, tapi dalam waktunya Tuhan memang janji-janji Tuhan sudah disampaikan bahwa nanti Raja Damai. Kalau Yesaya pasal 9, ya, dia akan lahir seorang anak laki-laki, disebut namanya adalah penasehat yang ajaib. Salah satunya adalah Raja Damai. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita bisa melihat misi Tuhan turun ke dunia ini karena dia melihat bahwa manusia hidup dalam kegelapan. Bahwa manusia hidup bukan dalam kedamaian tapi dalam ketakutan. Manusia bukan lagi hidup dalam damai tapi manusia dalam hidup di dalam apa? Dosa dan sebagainya. Nah karena itu Alkitab bilang berbahagialah orang yang membawa apa? Damai. Karena dia disebut anak-anak Allah. Ciri anak-anak Allah bukan karena saudara ada duduk di tempat ini. Tapi ciri anak-anak Allah adalah mereka yang akan membawa damai di tengah-tengah dunia yang sedang konflik. Nah oleh karena itu nextnya, ya terus lanjut. Kita dapat menjadi apa? Pembawa damai ke dunia ini apabila damai ini lebih dulu hadir di dalam hati kita. Pertanyaan saya adalah, tanyalah pada dirimu, adakah damai Tuhan di dalam hatimu? Ada enggak damai di hatimu? Kalau orang ada damai di dalam hatimu, bawaannya itu maunya itu apa ya? Selalu kita dengan orang lain, respon kita dengan orang lain juga akan berbeda. Ya, kita melihat berbagai macam yang terjadi sekitar kehidupan kita. Ketika ada damai di hati kita, kita mau menularkan, kita mau berbagi damai itu kepada orang lain. Saya mau katakan menjadi pembawa damai bukan hanya di bulan Desember karena dalam momen Natal. Tapi saya ingin ajak setiap hari kita lewati, kita menjadi pembawa damai. Amin. Jangan sampai jemaat MCC Sewan adalah orang yang suka gosok-gosok masalah. Tahu ya gosok masalah ya? Masalah kecil digosok-gosok jadi tambah panas kan? Benar enggak?
tambah panas. Jadi jangan sampai ada orang-orang yang menyebar fitnah. Masalah kecil jadi besar karena kehadiran saudara. Seharusnya kehadiran saudara, masalah besar jadi kecil. Ya, kita balik. Nah, karena itu bagaimana caranya supaya kita bisa menjadi pembawa damai? Yang pertama adalah kita belajar dulu untuk kita berdamai dengan Allah. Kita tahu bahwa Yesus datang ke dalam dunia ini, dia untuk apa? Dia untuk memperdamaikan antara manusia yang sudah jatuh dalam dosa, manusia yang tidak lagi memiliki damai, manusia lagi yang tidak memiliki tujuan hidup, manusia tidak lagi tahu mana yang benar dan mana yang tidak benar. Dan Yesus turun ke dalam dunia ini supaya manusia tidak semakin jauh dengan Allah, tapi dia turun ke dalam dunia ini, dia menyampaikan kabar tentang damai ini, dia mengorbankan dirinya supaya apa? Supaya orang manusia ini diperdamaikan dengan Allah. Supaya ketika dia diperdamaikan dengan Allah, supaya apa yang Allah alami, supaya apa yang Allah rasakan itu turun di dalam kehidupan kita, yaitu damai. Supaya Yesus Raja Damai itu bukan bertata di luar, tapi bertata di dalam hati kita. Memerintah hati kita, supaya waktu dia memerintah hati kita, maka damai yang dia berikan tidak pernah kering. Akan terus mengalir di dalam hati kita. Akan terus mengalir di dalam kehidupan kita. Damai membuat jiwa kita menjadi tenang dan aman dimanapun kita berada. Amin ya. Nah, karena itulah Bapak Ibu Saudara, sebelumnya untuk jadi pembawa damai kita perlu diperdamaikan dulu dengan Allah. Bagaimana kita bisa membawa damai kalau kita belum menyelesaikan masalah dosa kita kepada Tuhan. Kalau kita menyelesaikannya kepada Tuhan, diperdamaikan dengan Allah, maka kita menjadi utusan-utusan Tuhan untuk jadi pembawa damai. Dan Tuhan mempercayakan hal itu kepada kita. Ya, perdamaian sejati dimulai dengan hubungan yang benar dengan Allah melalui Yesus Kristus. Dengan menerima karya perdamaian Kristus kita dimampukan menjadi pembawa damai. Sudahkah saudara didamaikan oleh Tuhan? Sudahkah saudara didamaikan oleh Tuhan? Saudara tahu kenapa di lingkungan kita ada yang namanya RT? RT itu apa singkatannya? Rukun? Dalam lingkup kecil. Makanya kalau saudara lihat ada orang ribut suami istri yang tidak bisa lagi dikendalikan, ya pasti RT turun. Ngapain RT turun tangan? Apakah dia jadi supporter? Gua pegang suaminya nih. Atau apa? Tugasnya apa? Mendamaikan. Ya. Nah, maksud saya Yesus bukan sebagai RT tidak, tapi Yesus itu ke dunia itu dia mendamaikan kita dengan Allah. Supaya apa? Supaya damai itu turun dalam hati kita, lalu kita bawa kepada orang lain. Amin. Ya, kita bawa kepada orang lain supaya orang lain itu apa? Mengalami damai. Ya, nextnya, yang kedua, ya, yang kedua adalah selain kita berdamai dengan Allah, kita berdamai dengan orang lain. Gitu loh. Coba saya mau tanya, ini bulan Desember, bulan Natal ini adalah bulan sukacita, bulan damai sejahtera, bulan apa lagi? Kok diam? Desember, Natal ini bulan apa lagi? Bulan liburan, bulan apa lagi? Bulan THR, ya. Nah, berdamai dengan orang lain. Saya mau tanya, saudara jujur. Di dalam hati saudara, dalam pikiran saudara, apakah saudara masih punya musuh dalam hidupmu? Apakah orang yang di sampingmu suami istri adalah musuh terbesar saya? Musuh dalam selimut, itu yang lebih bahaya lagi. Siapakah ya? Atau kita ada musuh dengan orang lain hari ini. Bagaimana kita bisa menjadi pembawa damai sedangkan kita masih menyimpan kemarahan dan kebencian kepada orang lain. Betul? Bagaimana kita bisa membawa damai kalau kita belum menyelesaikan berdamai dengan orang lain. Nanti jangan sampai orang lain berkata, kamu aja masih konflik, kamu aja masih suka berantem, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah saya? Selesaikan masalahmu dulu, baru datang sama saya. Kan seperti itu. Ya. Nah, jadi apa? Dalam Alkitab, damai tidak hanya berarti ketiadaan konflik, tetapi juga apa? Shalom, yaitu kesejahteraan, harmoni, dan hubungan yang benar dengan Allah sesama dan diri sendiri. Nah, Yesus memanggil para muridnya untuk apa? Ya, untuk menjadi alat perdamaian di tengah dunia yang penuh konflik dan kekerasan.
Saya berpikir bahwa pada waktu pandemi yang terjadi beberapa tahun yang lalu, ada banyak orang yang dirumahkan. Biasanya sang suami kerja selalu dari pagi sampai malam, jarang ketemu dengan istri dan anak-anaknya. Ketika terjadi konflik, saya berpikir mereka itu bisa lebih banyak waktu bersama istri dan anak-anaknya. Ternyata survei membuktikan di tengah-tengah pandemi itu justru perceraian semakin meningkat. KDRT semakin meningkat. Ternyata mereka ini bukannya punya waktu yang banyak dengan suami istri. Ternyata terjadinya kekerasan di dalam rumah tangga. Ya, nah karena itu kita perlu berdamai dengan orang lain. Jangan berlarut-larut menyimpan. Biarkan saudara dipakai oleh Tuhan seperti murid-murid menjadi pembawa damai di tengah dunia yang penuh konflik dan kekerasan. Yang ketiga adalah belajar untuk mengutamakan kepentingan Tuhan. Ya, belajar untuk apa? Mengutamakan kepentingan Tuhan. Kita dapat belajar dari mereka yang pernah menjadi alat Tuhan yang menghadirkan Raja Damai ke dunia, yaitu Maria dan Yusuf. Kita baca Lukas 1 ayat 38. 1, 2, 3. Kata Maria, sesungguhnya adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurutmu perkataanmu itu, lalu malaikat itu meninggalkan dia. Saudara bisa melihat gak bagaimana seorang wanita yang masih muda ini, ya, ketika malaikat datang memberikan pewahyuan kepada wanita ini bahwa dia akan mengandung anak yang maha kudus. Saudara, Maria dan Yusuf itu hampir menikah. Mungkin mereka sudah mempersiapkannya, undangan-undangan mungkin mereka sudah disebar. Tapi saudara bisa melihat bagaimana Maria mengorbankan dirinya untuk dipakai oleh Tuhan. Ada sebuah pengorbanan supaya apa? Supaya Raja Damai itu bisa ada di tengah-tengah dunia. Sehingga damai sejahtera surga termanifestasi di dunia ini melalui Yesus Kristus. Saudara, untuk kita menjadi pembawa damai, kita perlu mengesampingkan kepentingan-kepentingan pribadi kita. Tapi mengutamakan kepentingan Tuhan supaya damai itu ada di tengah-tengah kita. Maria yang seharusnya orang kalau merit kan pasti bahagia dong ya. Dia senang kalau dia mempersiapkan diri. Tapi buat Maria ketika firman itu disampaikan, mungkin ada berkecamuk di dalam batinnya. Ke satu sisi dia ingin pergi untuk, satu sisi dia mungkin mau perayaan yang meriah. Saudara bayangkan, maaf nih ya, seandainya saudara bisa lihat kasus, ada seorang yang sudah mau menikah. Tiba-tiba seorang wanitanya sudah hamil duluan, bukan dengan tunangannya. Menurut saudara gimana? Terjadinya apa? Perselingkuhan. Ya, perselingkuhan. Pasti laki-laki akan meninggalkannya. Berarti wanita ini enggak setia. Nah, itu yang terjadi dalam hati dan pikiran Maria. Ya, bagaimana nanti Yusuf akan tinggalkan saya? Apa kata masyarakat? Saya belum menikah tapi sudah hamil duluan. Tapi semuanya itu Alkitab bilang apa? Jadilah seperti yang kau ucapkan dan kau katakan, aku inilah hamba. Artinya apa? Maria sedang menempatkan dirinya. Dia mengatakan, biarlah kepentinganmu jadi yang utama daripada kepentingan saya. Sekalipun ada resikonya, tapi biarkanlah saya dipakai oleh Tuhan supaya Raja Damai itu turun ke dunia ini. Kita harus belajar. Mungkin saudara akan berkata, buat apa menyelesaikan konflik orang ini? Gak ada untungnya buat saya. Betul ya? Tapi kita belajar. Di situ ada kepentingan Tuhan. Karena Tuhan mau pakai kita untuk menjadi pembawa damai di tengah-tengah lingkungan kita. Amin. Sebagai kesimpulan, yang keempat kita lewati. Kesimpulan, bisa dibuka PPT-nya. Ya. Menjadi pembawa damai adalah panggilan yang mulia yang menunjukkan identitas kita sebagai anak-anak Allah. Dunia membutuhkan lebih banyak orang yang berkomitmen untuk menciptakan harmoni daripada memperbesar konflik. Dengan demikian para pembawa damai tidak hanya diberkati dalam kehidupan ini tetapi juga memiliki pengharapan kekal sebagai bagian dari keluarga Allah. Di tangan saudara nggak ada apa-apa. Betul? Tapi saudara bisa melangkahkan kaki dengan hati yang penuh dengan damai dan membawa kepada orang lain.
supaya damai yang kau terima, orang lain pun bisa menerima karena kehadiranmu adalah utusan Tuhan menjadi pembawa damai. Yuk kita bangkit berdiri, kita berdoa kepada Tuhan.